Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Tami Warawiri. Oh ya, ini video kelanjutan yang kemarin ya teman-teman, untuk ke Goa Garunggang ya. Mari kita ikuti lagi ya perjalanan aku ke Goa Garunggang. Setelah aku ngelewatin warung, ada pertigaan sebenarnya ya teman-teman. Kita belok kiri aja ya, tenang aja kok. Ada penunjuk arahnya juga di sini. Aku melewatin kebun singkong warga ya, tapi aku sempet mikir ya, bener nggak sih jalanan yang aku lewatin ke guanya gitu. Soalnya aku nggak ngelihat ada tanda-tanda di sekitaran sini. Tapi pas tadi di perjalanan aku sempet nanya juga sama orang yang lagi arah pulang dari sana. Jadi aku nambah yakin deh kalau jalur yang aku lewatin nggak salah. Mau ngasih tahu aja nih teman-teman, aku berjalan dari hutan hujan ke perkebunan singkong warga ini. Yang aku sekarang lewatin tuh sekitaran 30 atau 40 menitan ya. Jalan aku juga sih santai, nggak yang buru-buru banget. Mungkin kalau jalan cepet sih nggak sampai segitu, palingan sekitar 20 menitan. Kalau aku jalannya tuh emang nyantai banget gitu. Yang penting sampai aja ya. Akhirnya sampai juga ya teman-teman ke tempat pos pembelian tiket untuk ke Goa ataupun ke bebatuannya. Tapi aku nggak langsung masuk ya, karena aku haus banget gitu. Sempet pesen es kelapa dulu ya, biar tenggorokan aku nggak kering. Dari tadi tuh pengen minum es kelapa yang seger banget. Soalnya aku ada warung juga tadi nggak berhenti ya. Lanjut aja, kita minum es dulu ya teman-teman. Setelah ngabisin satu kelapa sendirian, perutku kenyang, dahaga pun hilang teman-teman. Gimana nggak kenyang ya, satu kelapa gitu. Terus aja lah langsung kita menuju pembelian tiket untuk ke guanya. Harga tiket per orang itu 20.000 ya. Oh ya, itu belum termasuk untuk kita masuk ke guanya ya.
karena kan nanti ada pendampingnya ya. Kata ibu-ibu tadi sih ngasihnya itu seikhlasnya aja teman-teman. Aku sampai terkagum-kagum ya teman-teman lihat batu seindah ini. Batu yang kayak udah diukir gitu sama orang, padahal kan ini bener-bener batu alam yang bener alami gitu, nggak ada ukiran, nggak ada campur tangan manusia ya. Ya Allah, ini bener-bener indah banget. Semakin ke dalam ternyata semakin indah ya teman-teman. Masya Allah banget. Dan di tengah sekeliling bebatuan itu tuh ada rumput yang hijau, pokoknya kayak mirip taman gitu deh. Bener-bener indah banget. Setelah aku keliling-keliling di sekitaran bebatuan ya, akhirnya aku mau lanjut ke dalam guanya. Sudah nggak sabar sebenarnya, tujuan utama itu emang mau ke guanya ya. Ada apa gitu di dalam guanya itu. Dan letaknya itu ada di ujung sebelah sana ya teman-teman. Nih di sini tuh ada guanya tuh ada 4 ya. Tapi yang lebih sering dikunjungi wisatawan itu guanya yang nomor 2 ya. Tadi juga di belakang warung kan ada yang pertama, cuman aku nggak sempet lihat ya. Lanjut ke gua yang kedua aja yang mau aku kunjungi. Kalian tahu nggak pohon bonsai? Inilah pohon bonsai yang terbesar mungkin yang aku tahu gitu. Emang bener-bener akarnya itu nempel ke batu, terus pohonnya itu yang rindang hijau dedaunannya, terus di bawahnya itu kayak ada gang sempit gitu, padahal di atasnya itu pohon. Pokoknya kalian harus kesini lah, biar tahu, biar ngelihat keindahannya kayak gimana. Akhirnya sampai juga ya untuk memasuki ke guanya. Sebenarnya tuh aku deg-degan banget gitu, antara penasaran sama takut. Tapi aku didampingi pendamping ya untuk masuk ke guanya. Si Mamang itu udah siap juga, kayaknya udah nyiapin senter gitu. Kalian kalau mau masuk ke dalam goa itu harus didampingi ya, nggak boleh sendiri teman-teman.
Nah, kita ikutin arahan Mamang ya untuk menuju ke dalam guanya. Karena di sini harus hati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai salah berpijak karena batunya itu licin-licin. Mungkin karena ada aliran air ya. Ada pegangan tali juga sih, tapi tetap harus hati-hati ya, teman-teman. Wah, semakin ke dalam itu bebatuannya itu semakin bagus ya. Ternyata ada stalaktitnya, teman-teman, yang masih ada tetesan air. Tadi si Mamangnya cerita ya, awal ditemukan guanya itu gimana gitu. Ternyata awal ditemukannya itu oleh warga sekitar ya, di tahun 1980-an ya, teman-teman. Dan juga aku lihat kelelawar banyak banget yang nempel di atas dinding gua ya, teman-teman. Ih, pokoknya antara takut, antara terpesona, antara kagum gitu tuh campur aduk ya. Kita di sini cukup lumayan lama ya, 20 menitan kata si Mamang sih. Kalau misalkan rame itu masuk ke dalam itu di 5 menitan itu cukup gitu di waktunya. Kalau kita tuh pas banget lagi sepi, jadi lumayan lama. Si Mamangnya juga nerangin ini itu tentang gua tuh ya, jadi puas ya untuk aku kesini. Udah 20 menitan di dalam, nggak berasa ya waktu 20 menitan. Akhirnya aku keluar juga ya. Si Mamangnya juga ngejelasin cukup jelas gitu dari awal penemuan gua yang ada di sini sama ada berapa jumlah guanya ya, teman-teman. Untuk kalian yang mau ke sini hati-hati ya pas turun atau naik tangganya ya. Karena tangganya itu licin, mungkin karena dari besi ya, teman-teman. Tapi jangan khawatir, pasti si Mamangnya juga udah ngasih tahu kita harus hati-hati. Setelah naik, aku mau mampir dulu ya ke warung Mamang yang kebetulan sih ada di atas goa ya. Kayaknya aku udah haus banget karena di dalam gua tadi agak pengap, jadi kayak kehausan. Jajan sih di sini cukup relatif murah ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak bawa cemilan juga banyak untuk cemilannya. Sepuluh menitan aku duduk-duduk di warung Mamang. Akhirnya aku mau kembali lagi ke arah pulang ya. Tapi aku lewatnya ke yang jalanan beda ya, ke melipir gitu ke atasnya. Karena di sini yang belum aku lewatin tuh celah batu ya, di antara batu-batu, tapi kita bisa ngelewatin gitu kayak di mana gitu. Bener-bener bagus ya, teman-teman.
Sampai di sini dulu ya teman-teman, untuk perjalanan aku ke Goa Garunggang ya. Pokoknya kalian tuh harus nonton terus dan di like ya, subscribe jangan lupa. Tami Warawiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.